Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, orang tua dan wali murid kelas 11 RPL 1 dan 2. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Aji Suryawan, salah seorang guru produktif di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada hari ini mohon izin saya buatkan satu buah video recording untuk memberikan informasi mengenai kegiatan PKL ya. Jadi praktek kerja lapangan RPL SMK RUS tahun 2022 ya. Jadi yang pertama ini sedikit memberikan pemahaman awal mengenai apa itu praktek kerja lapangan. Jadi yang pengertian dari PKL ini sendiri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK yang dilakukan di dunia industri yang berkaitan dengan kompetensi siswa sesuai bidang yang digelutinya. Jadi mungkin sedikit memberikan uraian bahwa ini merupakan masih dalam bentuk pendidikan, kegiatan pendidikan. Namun ini dilakukan di industri. Jadi seperti kita ini belajar tapi juga menimba ilmu di dalam dunia industri tadi itu. Oke, jadi ada bentuk pelatihan dan ada bentuk pembelajaran praktikumnya. Nah, ini sesuai dengan bidang industri. Jadi sesuai dengan yang dipelajari siswa-siswa di SMK RUS, jurusan RPL. Jadi memang bidang industri yang selaras memang kita ajukan untuk menjadi lokasi atau tempat siswa untuk PKL itu sendiri. Ya. Nah, selaras dengan pengertian tadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan tujuan dari PKL itu sendiri. Yang pertama itu melatih siswa untuk simulasi bekerja. Jadi ini tadi ada sisi pendidikannya betul. Jadi kontennya itu merupakan simulasi bekerja di dunia industri. Jadi bagaimana nanti menerapkan kedisiplinan, menerapkan SOP atau standar operasional produksi di di perusahaan itu sendiri gitu ya, di masing-masing industrinya itu. Lalu yang kedua, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Jadi kalau di sekolah memang kita diajarkan untuk hard skill-nya, materi-materi dari pembelajaran itu sendiri, technical, juga kita bekali juga dengan soft skill, yaitu bagaimana cara berkomunikasi, kedisiplinan, kerapian, dan bekerja. Nah, disinilah di industri nantinya harus diimplementasikan, melatih tadi itu. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan manajer dan atasan. Lalu yang selanjutnya yaitu sebagai syarat kelulusan. Nah, jadi untuk pemahaman Bapak Ibu, karena kita ini adalah SMK ya, jadi memang tolok ukurnya atau acuannya itu memang dari PKL ini sendiri gitu. Jadi ketika nanti lulus dari PKL, mendapatkan sertifikat beserta nilai-nilai dari perusahaan, nah itu nanti akan sebagai input nilai yang kemudian menjadi pertimbangan mengenai syarat kelulusan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini prasyarat untuk mengikuti PKL. Jadi ini saya sampaikan, yang pertama sudah menuntaskan semua tugas. Sudah menuntaskan semua tugas, termasuk dan terlebih lagi mengenai penilaian tengah semester atau kita sebut dengan PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS di semua mata pelajaran, tidak terkecuali. Jadi baik di mapel produktif ataupun normatif, seperti itu. Lalu yang kedua, ini aturan dari sekolah, dari administrasi sekolah, bahwa siswa itu sudah melunasi semua administrasi.
Ya, mungkin terlewat sedikit untuk nomor satu bahwa eh, ketika nanti masa PKL Bapak Ibu mengenai nilai ya, jadi memang kalau PKL nanti siswa harapannya fokus gitu, fokus di tempat industri. Jadi nanti tidak ada beban lagi, tidak ada beban lagi dalam artian tidak ada nilai dari Bapak Ibu guru yang masih belum tuntas seperti itu. Jadi harapannya bisa fokus, bisa apa namanya fokus seperti itu ya, mengikuti agenda dari PKL itu. Karena kalau memang PKL itu sudah ada job, sudah ada tugas harian seperti itu dari perusahaan. Nah ini masuk ke teknis praktek kerja lapangan. Ya, jadi ini yang pertama saya jelaskan PKL untuk gelombang bukan gelombang, maksudnya tahun ajaran ini itu serempak ya Bapak Ibu. Jadi RPL 1 dan RPL 2 itu berangkat bersamaan. Nah, kalau yang sebelumnya mungkin seperti gantian gitu. Jadi RPL 1 yang berangkat dulu, RPL 2 berangkat kemudian, RPL 1-nya pulang. Nah, ini kenapa? Karena kita ada masa pandemi kemarin, jadi sisa waktu yang ada ini kita memang matangkan materinya dengan segala kondisinya yang sekarang ini, kita matangkan skillnya itu sendiri. Jadi kalau belum bisa untuk di sistem gantian seperti itu, yang berangkat terus pulang, berangkat seperti itu tidak bisa. Jadi ini ketika PTMT kemarin terlebihnya, itu waktu yang ada kita fullkan untuk materinya, untuk skillnya. Nah maka dari itu untuk tahun ini kita laksanakan selama 6 bulan di tahun 2022, berarti semester 2 nggih, semester 2. Nah ini 6 bulan selama bulan Januari dan Juni. Nah ini mengenai tanggalnya Bapak Ibu, tanggalnya kalau arahan dari sekolah itu awal bulan, dari tanggal 3 Januari, karena mengikuti dari kalender kerja ya, kalender kerja dari industri itu sendiri, itu bulan Januari. Namun ada juga yang mungkin di minggu kedua, karena mungkin efektifnya gitu ya, efektifnya dari perusahaan atau arahan dari perusahaan sendiri itu di tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Jadi berakhirnya sampai bulan Juni, jadi akhir dari semester 2. Nah seperti itu. Jadi di akhir semester nanti seperti membuat laporan. Nah, format laporannya seperti apa? Itu nanti ada arahan dari sekolah. Jadi ada teknisnya tersendiri seperti itu. Nah, yang kedua, lokasi PKL. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini kita pastikan, kita telusuri sebelum kita membuat pengajuan tempat PKL, harus selaras dengan bidang industri atau kemampuan dari siswanya itu gitu. Nah mengenai lokasi PKL-nya Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah banyak yang menerima, karena kalau yang pandemi kemarin memang berbeda ya, jadi memang belum bisa menerima PKL seperti itu. Tahun ini alhamdulillah, jadi alhamdulillah sekali siswa-siswa kembali lagi bisa melaksanakan PKL. Kalau yang kemarin memang PKL-nya karena pandemi banyak keterbatasan nggih Bapak Ibu. Nah, lokasi PKL-nya ini walaupun sudah kembali normal tapi tidak sepenuhnya. Nah, ini memang ada beberapa perusahaan yang berada di zona hijau atau status dari daerahnya tersebut itu sudah PTMT level yang mungkin aman seperti itu. Nah, makanya diminta untuk onset datang ke perusahaan. Mungkin seperti di Rekmedia, seperti di Rekmedia Semarang. Ada yang di UMK ya Pak ya, UMK ya, di Universitas Muria Kudus itu juga onsite. Ini salah satu saja. Nah, terus yang lain bagaimana? Ada yang middle, yaitu masih menganut sistem
WFO dan WFH. Jadi memang siswanya nanti tidak selalu datang ke industri, tidak selalu datang ke kantor. Tugas hariannya dikerjakan di rumah. Tugas hariannya dikerjakan dari rumah masing-masing atau dari kos misalkan. Kemudian ketika datang ke ketika datang ke industri, ke kantor, itu meeting. Jadi seperti report pekerjaannya. Jadi masih menganut sistem seperti itu. Tapi bukan berarti setiap hari selain hari yang ditentukan itu tidak ada pekerjaan, bukan. Pekerjaan setiap hari ada. Pekerjaan setiap hari ada. SOP atau aturan-aturan perusahaan, job desk, tasnya itu pasti ada. Nah memang karena masih ada yang menganut sistem WFO dan WFH tadi. Sangat wajar nggih Bapak Ibu seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, nah ini dari sekolah nantinya ada 2 pembimbing. Jadi nanti tiap siswa memiliki 2 pembimbing gitu ya. Pembimbing pertama berasal dari dunia industri. Jadi seperti mentornya itu di dunia industri, seperti itu. Dan pembimbing kedua adalah dari guru SMK Rus, jurusan RPL. Jadi yang mengampu di RPL gitu. Nah, jadi ini jika ada monitoring, siswa nanti ada report, siswa nanti bagaimana curhat atau sharing seperti itu di perusahaan, itu bisa melalui pembimbing ini, baik yang pembimbing yang dari industri maupun yang jurusan. Nah mungkin mengenai administrasi PKL, mungkin bagaimana mengisi jurnal, bagaimana administrasi penyusunan jurnal dan lain sebagainya, itu konsultasi dengan pembimbing kedua yang dari SMK Arus. Nah, mengenai tugas misalkan tugas industri, tugas tasnya itu mengenai aturan di kantor. Nah, karena kita memang siswa kita memang kita titipkan di sana karena di tempat industri, kantor, makanya ada aturan-aturan dari perusahaan yang harus dilaksanakan seperti dress code, seperti jam kerja dan lain sebagainya. Lah itu nanti bisa konsultasi dengan pembimbing industrinya, seperti itu. Nah ini ada satu list Bapak Ibu, satu link, mohon maaf, ini nanti bisa dicek ya. Jadi nanti ini kami share pembimbing atau nama dari siswa, lengkap informasinya ada kontak person, nama perusahaan sebagai referensinya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi sebagai cross check-nya Bapak Ibu bisa disimak gitu ya. Ini sudah kami share di tingkat internal jurusan. Jadi ini sebagai bahan informasi saja kepada Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai informasinya. Selebihnya mungkin jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa melalui pembimbing tadi itu, mungkin dari siswanya itu jika ada ini bisa melalui kami semua bisa melayani, baik dari wali kelas, guru produktif maupun pembimbing tadi itu dari RPL melalui K3 RPL juga bisa. Akhir kata, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya sudah menyimak video informasi ini. Harapannya semoga siswa-siswa kita, putra-putri kita di dunia industri dengan segala keterbatasan kegiatan PTM kemarin yang online itu, dengan kondisinya ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Semoga bisa mendapatkan hasil atau bisa berkarya dengan baik di dunia industri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.